Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa lagi di channel kesayangan kita ini di Quack TV, barometer perchannelان yang akan selalu mengunggah dunia perunggasan, bebek, meri, minti, entok, dan segala macam yang tentang dunia unggas. Ya, sahabat-sahabatku, pada kesempatan yang berbahagia ini, sore kelabu ini, bukan kelabu ya, tapi ini mendung. Kira-kira kabarnya bagaimana? Selalu sehat bukan? Semudah-mudahan saya doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, seluruh keluarga dan segala aktivitas serta pekerjaannya selalu diberikan kelancaran, dijauhkan dari segala mara bahaya ataupun musibah. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, bagaimana tadi sudah memberikan pakan buat sahabatku di jam-jam ini? Capek dan berkeringat pasti ya. Tetapi itulah, kerja keras kita akan dibayar dengan hasil dari usaha kita ya. Dan pada kesempatan yang masih syahdu ataupun masih dalam keadaan mendung, tetapi masih ada sinar surya yang 15 menit keluar, nanti mendung kembali, akhirnya saya manfaatkan untuk kasih mandi tadi dan kasih keluar untuk didis di teras depan kandangnya agar kembali pulih stresnya dan bisa menikmati hangatnya pancaran sinar matahari. Ya. Oke sahabatku, dimana unggas ini memerlukan banyak sekali makanan yang konvensional ya, ataupun pakan konvensional ya. Nah, kali ini saya tidak menyarankan, belajar pengalaman pribadi saya di arena dunia persilatan yang tengah tidak baik-baik saja, karena harga telur update per 14 November 2022 ini tetap masih 1.900 untuk fertil peking ya, putih, dan untuk lokal bebek Jawa per butirnya di angka 1.850, hampir sama, hanya selisih Rp50 per butir, masih tinggi untuk bebek peking atau fertil ya. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan akan penurunan harga lagi, harga telur ini, sampai menunggu harga kondusif. Nah, kira-kira harga pakan juga sudah naik ini. Harga pakan di angka 4.000 sampai 4.200 untuk bekatul yang kualitasnya bagus. Nah, itu per kilo ya. Untuk nasi aking ataupun karak itu di angka 3.500 sampai 4.000. Dan untuk konsentrat masih sama ya, konsentrat pabrikan 144 masih di angka 495 sampai 490 ribu rupiah per setengah kuintal atau per 50 kg. Jadi per kilogramnya ya kita hantam saja sekitar ya 10.000 lah, seperti itu. Nah, untuk mengurangi biaya operasional atau biaya pokok produksi HPP ya, harga pokok produksi ya, saya sekarang menyiasati dengan cara-cara mengubah beberapa ini ya, takaran atau pola makan ya. Jadi itu sangat efektif sekali, dan itu tidak mengurangi dari kebutuhan nutrisi, karbohidrat, serta vitamin dari unggas tersebut ya. Karena tiga pakan ini, tiga faktor inilah yang membuat mereka tetap kondusif dalam efektif dalam di sini yang agak lebih irit dan di bawah dari Rp100.000. Biasanya saya memakai pakan itu di atas Rp100.000 ya. Dan ini bisa menghemat sedikit ya dengan bahan-bahan yang ada tersedia, yaitu katul ya. Bekatul kita butuh 10 kilo ya. Jadi per hari 10 kilo, kalau kita kalikan Rp4.000 per kilonya itu 40.000 ya. Terus ditambah dengan konsentrat ya, konsentrat 3 kilo per hari. Jadi kita pakai 3 kilo jadi satu setengah, kita hargai 10.000 per kilonya, jadi 30.000. Jadi 40 tambah 40 ditambah 30.000 itu sekitar 70.000. Dan jagungnya yaitu 6 kilo ya, 3 kilo 3 kilo, jadi sekitar harganya 4.200 kali 6 ya, sekitar 25.200. Dan di total semua dengan jumlah itu, jadi per hari hanya kita memberikan pakan dengan estimasi harga dinominalkan itu menjadi 95.000.
Rp95.200 ya. 95.200 rupiah. Apabila per hari telur kita bisa bertelur di angka 120 ataupun 110, ya mungkin kita masih bisa ada sisa sedikit ya. Kalau harganya 1.900 dikalikan 100 saja sudah mau ketemu sudah 190 sekian ya. Nanti bisa dikalikan ya. Seperti itu bisa menghemat, jadi harga pokok produksi bisa menghemat. Karena apa? Kita di sini tidak bisa mempertaruhkan telur ya. Kita hanya mampu mempertahankan agar bebek kita tetap produktif setiap malamnya dan tidak berkurang. Dan kita harus harus pintar dan jeli, karena situasi musim yang sudah memasuki musim hujan ini pasti akan memengaruhi dari tingkat produktivitas bebek kita. Ya, karena bebek itu paling tidak menyukai yang namanya hujan, lembab, angin, dan keadaan kandang yang akhirnya mereka tidak akan bertelur. Makanya kita berikan nutrisi atau pakan yang memang sudah mencakup kebutuhan yang unggas ataupun bebek kita inginkan. Nutrisi dari vitaminnya, dari karbohidratnya, airnya, dan yang pastinya jangan membuat bebek kita stres. Seperti itu. Ini yang mungkin kunci dari saya sendiri sebagai beternak unggas, dan saya sudah membuktikan beberapa hari kemudian. Dan sahabat-sahabatku yang ingin menerapkan silahkan saja, tetapi mungkin ada tidak kecocokan dengan sahabat-sahabat mempunyai pola takaran pakan, ya saya mohon maaf, ini hanya saya menggunakan metode dari pengalaman pribadi unggas saya. Seperti itu mungkin. Ya, mungkin suhu-suhu yang sudah ahli, sudah piawai, silahkan memberikan masukan, dan jangan lupa dibantu untuk mensubscribe ya. Mereka membutuhkan nutrisi-nutrisi yang ada di 3 faktor pakan tersebut. Faktornya yaitu konsentrat tetap ya, konsentrat tetap, bekatul atau dedak tetap, dan jagung ya, jagung kasar ya, jagung yang sudah digiling tetapi dalam metode yang masih kasar ataupun tidak memakai penyaringan lembut ya, seperti itu. Tapi biasanya ada di pakan-pakan penjual pakan ternak itu yang sudah digiling ya. Ada juga yang masih belum digiling. Itu pun harganya pun pasti bervariasi dan berbeda-beda. Pakan yang tadi saya berikan tadi dari kemarin, dan hasilnya juga luar biasa. Untuk telurnya juga keadaannya juga besar-besar dan rata besarnya. Itu saya menggunakan setiap hari untuk populasi di angka 230 ekor ya. Jadi kalkulasinya seperti itu. Kita butuh hanya ini ya, 3 pakan tadi ya. Ya, dedak 10 kilo per hari, dedak katul tadi 10 kilo, konsentrat 3 kilo per hari, terus jagung 6 kilo per hari ya. Nanti kalkulasinya dapat ketemu berapa. Dan itu bisa mengurangi jumlah biaya produksi ya. Jadi waktu itu saya tidak menggunakan metode itu, jumlah pengeluaran pakan saya itu bisa sampai di angka ya 40% lebih gitu. Jadi bisa di angka hampir mendekati 200 ya. Tapi kalau ini kalkulasinya kayaknya di bawah itu, dan nanti bisa dieksekusi sama sahabat-sahabatku apabila memang cocok ya. Oke para sahabatku, masih ditunggu masukannya dan dukungan subscribe-nya yang baru menemukan ini, dan semoga kita dijauhkan dari segala mara bahaya, disukseskan semua usaha kita ya yang ada di rumah. Dan mungkin waktu jua harus memisahkan kita. Tunggu video-video menarik selanjutnya tentang seputaran dunia unggas, dan selalu dipantengin Quack TV ini. Mohon dibantu, semoga kita selalu sukses dan jaya untuk para peternak unggas yang ada di seluruh Indonesia. Salam Quack TV, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.